Realistis itu bukan lawan kata dari optimis atau pesimis. Realistis itu berbeda total dengan pesimis dan optimis. Nggak ada hubungannya. Punya mimpi itu temennya adalah realistis. Kalau punya mimpi tidak berteman dengan realistis, mimpinya nggak bisa dicapai. Jadi mimpi sama realistis itu bukan pilih. Setiap orang harus punya mimpi. Gue agree. Setiap orang harus punya mimpi setinggi-tingginya. Theo Derrick 1.000.000% agree. Kita bisa tetap optimis, tapi mengatur strategi dengan realistis. Realistis itu adalah sebuah state di mana seorang manusia itu bertambah dewasa dan memiliki self-awareness. Karena orang yang self-awareness-nya tidak bertumbuh, dia tidak akan bisa realistis. Dari nol. Apalagi nih? Kita mau ngomongin dari nol. Kenapa kita perlu jadi orang yang realistis? Trend jacking ya Anda ya? Trend jacking. Lagi rame kan? Sabar. Sebelum itu ada ini dulu. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derrick dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Kami. Gimana guys, udah bosan belum? Iklan ini akan terus ada sampai 200 video ke depan. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Tadi kemarin dibilangin tim katanya harus diingetin suruh subscribe. Bentar lagi kuliah realistis sudah mau semester 2. Oh iya benar. Wah, kita bakal mengundang banyak dosen tamu. Mantap. Yang praktisi dan luar biasa tentunya. Dan hanya bisa kalian lihat setelah kalian subscribe. Billy yang ngomong. Jadi member. Member iya kuliah. Iya lu jual kelas puluhan juta mau yang 150.000 pusing. Nah oke. Kenapa kita perlu realistis Papa? Langsung to the point gua. Oke. Kenapa kita perlu realistis? Disclaimer dulu teman-teman. Kalian harus membedakan. Balik lagi nih ya. Tidak ada subjek, tidak ada fenomena, pure edukasi. Ya, janjian. Ini yang motong juga dosanya lo yang tanggung nih kalau lo framing. Oke. Realistis itu adalah sebuah state di mana seorang manusia itu bertambah dewasa dan memiliki self-awareness. Kenapa? Karena orang yang self-awareness-nya tidak bertumbuh, dia tidak akan bisa realistis. Orang yang mengenal dirinya, orang yang tahu kedalaman dirinya, orang yang menerima hidupnya, dia baru bisa realistis. Realistis itu bukan lawan kata dari optimis atau pesimis. Realistis itu berbeda total dengan pesimis dan optimis. Nggak ada hubungannya. Memang yang gue bingung adalah satu Indonesia ini tahu realistis dan pesimis itu di KBBI beda, tapi bisa dijahit. Ya. Betul. Jadi gue juga bingung nih, ini sama kayak bakmi sama bakso dijadiin satu. Betul, padahal saling menopang gitu. Padahal bakmi ada baksonya enak. Betul. Gitu loh. Jadi kita bisa tetap optimis, maksudnya positive thinking, penuh energi, tapi mengatur strategi dengan realistis. Gitu. Ya, jadi teman-teman ini harus clear dulu. Realistis itu bukan pesimis dan optimis itu bukan halusinasi. Itu dua hal yang totally different. Karena kalau gua research juga realistis itu lawan katanya adalah idealis. Itu betul. Realistis itu lawan katanya idealis. Bukannya pesimis. Iya. Lawan katanya optimis. Tapi mungkin ada juga banyak yang mungkin dengar konten atau misalnya ada yang nanya, kok gimana caranya kita tetap stay realistis? Tapi punya mimpi besar, apakah itu tidak bisa ataukah bisa? Nah, ini satu hal yang orang harus tahu lagi. Punya mimpi itu temennya adalah realistis. Kalau punya mimpi tidak berteman dengan realistis, mimpinya nggak bisa dicapai. Jadi mimpi sama realistis itu bukan pilih. Setiap orang harus punya mimpi. Gue agree. Setiap orang harus punya mimpi setinggi-tingginya. Theo Derrick 1.000.000% agree. Jadi jangan di framing lagi. Tapi mimpi setinggi apapun harus disertai dengan senjata yang namanya realistis dalam pola pikir, supaya bisa disusun step by stepnya mencapai mimpi tersebut. Jadi tolong jangan lagi bilang realistis itu membunuh mimpi. Karena realistis itu ciptakan Tuhan
sebagai kemampuan manusia untuk mewujudkan mimpi. Yeah. Right. Jadi kalau Tuhan aja memberikan manusia mimpi dan dikasih senjata realistis, berarti yang bilang realistis bunuh mimpi mungkin iblis, Pak. Karena kan Tuhan menciptakan mimpi sama realistis berdampingan, Pak. Sekarang masa narasinya saling membunuh, kan nggak masuk akal gitu. Betul. Dan agree. Jadi buat mencapai mimpi yang besar itu dibutuhkan how to-nya kan. Betul. Nah, gimana cara tahu how to-nya? Kita harus realistis dulu. Bener, kita harus tahu, oh kondisi gue begini, sekitar gue begini, senjata gue ini. Ya. Oh weakness gue ini. Ya. Oh peluang gue ini. Ya. Oh jalan yang gue nggak boleh ambil ini. Gitu. Ya. That's how realistic framework works itu. Betul. Dan itu pun terbukti nih. Gue ada research juga, tim juga ada research dari American Psychological Association. Dia bilang realistis itu adalah kemampuan untuk melihat dan merespon kenyataan apa adanya, bukan berdasarkan keinginan, asumsi atau emosi semata. Betul. Gitu. Jadi ya bener yang lu bilang tadi, self awareness itu adalah titik startnya. Iya. How to-nya habis itu setelah itu gimana cara mencapai mimpinya. Bahkan Pak, penjual mimpi itu harus realistis. Gimana tuh? Gue jual mimpinya gue jadiin kelas, gue jual. Berarti kan di kelas itu harus realistis cara mencapai mimpinya. Iya, how to-nya kan. Kalau enggak yang dijual apa? Iya, how to-nya. Lu mau jadi kaya, ayo ikut gue. Betul. Gue kasih lu ilmunya dong. Ilmunya kan realistis. Betul. Ngerti gak maksud gue? Jadi itu dua pasti lu pakai gitu. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah gitu. Dan ini gue ngomong kayak gini secara terbuka dan bold. Karena gue sangat terpanggil untuk edukasi orang. Jadi jangan sampai edukasinya itu malah diputar kemana-mana. Nah itu kenapa gue ngomong ini sangat tegas ya. Gitu loh. Tapi apakah bisa orang bermimpi besar doang tanpa realistis? Bermimpi besar doang tanpa realistis? Kebanyakan orang Indo begitu, Pak. Jadinya delusional. Makanya orang bilang realistis membunuh mimpi. Pagi-pagi kita nyeruput kopi, buka chart saham, tiba-tiba wah hari ini untung 15%, mau ganti mobil. Padahal investnya 200.000. Iya. Nggak bisa, Pak. Harus capitalnya harus ditambah dulu. Nggak bisa, lo harus mikir, oh kalau gue mau seperti yang gue tonton 15% bisa ganti mobil, berarti 15%-nya harus ratusan juta. Betul. Kalau 15%-nya ratusan juta, berarti modalnya harus miliaran. Gimana cara punya modal miliaran? Lu harus mikir realis. Nah itu realistis. Framework berpikirnya itu realistis. Framework berpikir. Oke, begitupun sebaliknya ya. Kalau lu realistis doang tanpa punya mimpi, ya mungkin hidupnya stagnan. Iya. Kita harus jalan dua-duanya sebetulnya. Nah sekarang gue tanya balik, gimana caranya orang realistis tanpa punya mimpi? Gimana? Cara realistis? Nggak punya mimpi. Manusia itu tidak bisa hidup realistis doang. Tapi manusia itu bisa hidup punya mimpi yang direalistiskan. Oke. Lu punya mimpi, lu turunin, jadi realistis. Kalau realistisnya doang, nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Karena ada kata realistis setelah ada kata mimpi, Pak. Jadi nggak mungkin berdiri sendiri ya? Nggak bisa. Mimpi sama realistis harus berdampingan. Realistis berdiri sendiri nggak ada mimpi, nggak mungkin. Orang setiap manusia diciptakan bermimpi. Sorry to say nih ya, gak ada maksud jorok. Lu kecil aja ada mimpi basah. Bener. Hah? Bener. Sekarang sorry to say ini ciptaan Tuhan. Nah itu realistis juga kan? Itu juga realistis dong. Apakah dengan Koteo ngomong gini besok lu gak mimpi basah lagi? Karena gak boleh mimpi kan? Gak begitu dong. Itu hukum alam, itu ciptaan Tuhan, sistemnya. Begitu. Ya frameworknya. Frameworknya begitu. Tapi gimana kalau ada orang yang kayak awalnya dream big deh, kayak gue punya impian ini, dia mau capai mimpinya gagal, akhirnya dia state, udahlah gue jadi orang yang realistis aja, gue nggak mimpi lagi. Berarti konsepnya salah dong? Bukan, itu namanya proses pendewasaan. Gimana tuh? Gini, proses pendewasaan adalah proses mengenal diri sendiri. Sekarang gini, gue partneran sama lu Bill, bisnis. Kita baru kenal 3 hari, terus gue bilang, wah kalau Billy partner gue sih 2 bulan lagi Elon Musk lewat. Itu namanya gue tidak realistis. Halu. Tapi setelah kita partneran 2 tahun, gue akan bilang, Bill setelah kita partneran, ternyata modal kita segini ya. Ternyata cara main kita gini ya. Ternyata bisnis kita leverage bisanya sampai sini ya. Oke deh, kalau gitu gak mungkin 2 tahun jadi Elon Musk. Mungkin bisa dalam 15 tahun. 2-3 tahun kita jadi yang lain dulu yuk. Targetnya ke sana. Itu kenapa gue bisa ngomong gitu. Karena gue sudah menjalani mimpi kita, bertambah dewasa, mengenal diri dan sekitar, mengetahui kondisi asli, sehingga lu punya acuan menilai yang tepat.
Jadi kalau lu tanya, semua orang pasti mimpinya besar, pasti. Sekarang gue tanya, mimpi lu paling besar pasti waktu lu paling apa? Paling kecil. Betul. Waktu lu masih dapat uang jajan, mimpi lu pasti besar. Karena lu belum pernah ngalamin waktu kecil mama lu minta lu cari duit buat bayar uang sekolah. Iya, betul. Iya, itu bisa bermimpi dan harus besar. Yes. Tapi semakin perjalanan hidup berjalan, kan kita menerima banyak fakta hidup bahwa hidup tidak seperti yang kita mau nih. Bener nggak? Kita ketampar sama realita hidup dong. Betul. Otomatis yang tadinya mimpi besar, kita pasti mulai adjust. Tapi boleh nggak tetap besar? Boleh, tapi kan mimpi nggak cuma satu tangga. Gue boleh loh mimpi jadi Theo Derek yang 5 tahun lalu jadi entrepreneur. Betul. Terus Theo Derek boleh loh mimpi jadi Theo Derek yang punya buku jadi mega bestseller author. Betul. Terus gue boleh loh mimpi jadi Theo Derek yang punya follower 1 juta. Betul. Ya, dan itu ini kan artinya mimpi gue terus meningkat seiring dengan apa? Framework realistisnya. Dan kalau dilihat dari Theo Derek yang 15 tahun lalu, ketika ngomongin gue mau jadi buku mega bestseller, orang juga bilang gila. Nggak realistis gitu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kita self-aware, kita ngerti frameworknya, ya lu bisa achieve juga. Maka paling ini statement dari gua buat teman-teman yang follow gua, tolong ingat, tidak pernah gua bilang jangan bermimpi. Itu kalimat tuh nggak pernah muncul dari mulut gua, tapi narasinya muncul. Nggak pernah. Gua adalah seorang pemimpi yang bermimpi jadi entrepreneur. Gua anak single parent yang bermimpi bisa bikin bangga orang tua. Tapi dalam perjalanannya ya harus realistis. Step by stepnya harus realistis. Step by step, betul. Iya, karena realistis juga penting kan. Iya, pasti dong. Gitu. Nah, gini Teh. Tadi kan lu udah nyampein dengan oke banget. Nah, gue pengen tanya, apakah being realistis itu sama dengan menyerah sama mimpi? Karena kan mungkin banyak narasinya kemarin kayak gue gagal. Udahlah gue jadi realistis aja, gue nggak mau mimpi lagi. Apakah sekarang gue tanya? Karena kan kayak sekarang mungkin ada garis tipis banyak narasi kayak gini. Udahlah realistis aja, yang penting besok bisa makan. Gue tanya, besok bisa makan, artinya lu makan nggak? Makan. Kalau makan lu hidup nggak? Hidup. Nggak mati dong berarti. Betul. Berarti dengan lu besok makan aja, lu punya 1 hari lagi buat mencapai mimpi lu dong. Right, betul. Selesai. Yang membunuh mimpi adalah gini, realistis aja bro, besok gue nggak makan, terus gue mati. Gue gak bisa achieve mimpi gue. Betul. Even lu mau pelintir kata-kata gue sampai lu bilang realistis aja bro, yang penting besok bisa makan. Besok bisa makan itu tuh anugerah besar pak. Artinya apa? Lu bisa bangun masih ada nyawa hari itu. Lu masih hidup hari itu. Masih diberikan Tuhan makanan secukupnya pada hari itu. Sehingga lu bisa menyusun hidup lu dari hari itu ke depannya untuk menggapai mimpi lu. Betul. Karena buat mimpi kita perlu makan besok. Perlu. Hari ini makan, besok makan. Gak usah ngomongin mimpi. Sekarang lu datang aja deh ke komunitas spiritual kita nih, Real Impact. Promosi. Theo, gue lapar. Doain dong. Gue bakal bilang apa? Lu suka padang gak? Makan nasi padang dulu aja. Makan lu sate tuh situ ya? Iya. Betul. Pak, orang doa aja butuh kalori pak. Berlutut tuh pegel. Lipat tangan tuh butuh kalori pak. Bener. Apalagi kalau doa semalam suntuk butuh kopi. Iya. Apalagi teman-teman juga nih, gue menghargai yang doanya 5 kali sehari. Kalau kalian gak makan, kosong perutnya. Kecuali bulan puasa yang memang lagi ada occasion khusus ya. Tuh. Oke deh, kalau gitu closing buat mungkin teman-teman yang sekarang mungkin udah paham nih realistis dan mimpi besar itu jalan bersama-sama gitu. Ada pesan nggak buat mereka? Oke, teman-teman, realistis adalah sebuah framework pendewasaan. Mau nggak mau kalian pasti jadi realistis. Semakin kalian tambah dewasa, semakin kalian pasti realistis. Itu udah nggak mungkin kalian hindarin karena itu proses alam. Nah, yang kalian harus tahu adalah mimpi besar harus punya. Semakin kalian dewasa dan semakin realis, mimpi kalian makin achievable. Bukannya makin gak bisa dicapai. Justru kalau lu punya mimpi besar, lu tidak bisa realistis, mimpi lu gak bisa lu capai. Gak tahu caranya gimana. Jadi teman-teman ayo, mari berkembang sama-sama. Tapi pinter-pinter lah ngefilter banyak konten. Kenapa? Karena kalian di-twist gitu aja udah sesat semua, pusing kepalanya. Gimana besok gue yang nge-twist? Jangan sampai di-twist ya. Iya. Maksud gue gini, kalian harus ingat 2 kata yang beda di dalam kamus bahasa Indonesia aja bisa bikin kalian ratusan ribu orang berantem. Gimana yang kata-katanya mirip? Udah jelas beda loh. Bener. Lu cari tuh di kamus realistis sama pesimis, nggak mungkin bisa satu. Yang bikin narasinya aja ngerti pak. Iya betul. Tetap dibuat supaya lu semua tuh berantem. Bingung. Ya, ayolah smarter lah, get smarter lah gitu. Makanya untuk bisa tambah pinter,
realistis. Minimal cari di Google, cari di AI, ketik dulu realistis sama pesimis sama atau enggak. Ya, gitu. itu gue lakukan. Ini berlaku buat semua konten yang besok kalian serap, termasuk apa yang gue omongin. Betul. Gitu. Oke, cukup kalau gitu Teh. Terima kasih. Sekian dari nol. Kenapa kita perlu realistis. Sampai jumpa di dari nol selanjutnya.